Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mevi Deftari Bella, saya mahasiswi dari Universitas Cersei, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2019. Di video ini saya akan menjelaskan atau membahas topik 10, yaitu asumsi klasik. Untuk penjelasannya, itu yang pertama. Di sini ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Kemudian yang kedua, itu ada uji multikolonialitas. Jika hubungan itu mendekati 1, artinya hubungannya mendekati sempurna. Syarat lolos uji multikolonialitas yaitu nilai kolerasinya harus lebih kecil dari 0,80. Dapat juga dengan melihat jika nilai toleransinya itu lebih besar atau sama dengan 0,10, atau nilai VIF-nya itu variance inflation factor itu lebih kecil atau sama dengan 10. Maka tidak ada multikolonialitas. Nah, untuk kriteria pengujiannya, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau 10% dan nilai VIF-nya itu lebih kecil dari 10, maka data tidak mengalami multikolonialitas dan sebaliknya. Yang ketiga, itu ada uji autokorelasi. Tujuannya untuk menguji apakah data model regresi ditemukan adanya kolerasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan nilai periode sebelumnya. Menurut Gojali, tahun 2011 ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan, seperti uji Durbin-Watson atau DW, uji Lagrange multiplier atau LM, dan di sini ada uji statistik Q, Box-Price, dan Ljung-Box, serta uji Rantes. Uji autokorelasi Durbin-Watson itu K sama dengan banyaknya variabel bebas atau penjelas, tidak termasuk variabel terikat. N sama dengan banyaknya observasi atau sampel. DU sama dengan Durbin upper. DL sama dengan Durbin lower. DW sama dengan Durbin-Watson. Nah, untuk kriteria pendeteksian autokorelasi dengan Durbin-Watson itu ada dua. Yang pertama itu autokorelasi positif. Di sini 1, DW lebih kecil dari DL sama dengan terdapat autokorelasi positif. Yang kedua, DW lebih besar dari DU sama dengan tidak terdapat autokorelasi positif. Yang ketiga, DL lebih kecil dari DW lebih kecil dari DU sama dengan tidak dapat disimpulkan. Nah, untuk autokorelasi negatifnya itu yang pertama, 4 dikurang DW lebih kecil dari DL sama dengan terdapat autokorelasi positif. Yang kedua, 4 dikurang DW lebih besar dari DU sama dengan tidak terdapat autokorelasi negatif. Dan yang ketiga, itu DL lebih kecil dari 4 dikurang DW lebih kecil dari DU sama dengan tidak dapat disimpulkan. Untuk pengujian uji asumsi klasik data sekunder, kita bisa langsung aja ke aplikasi SPSS-nya. Di sini udah ada datanya, kita langsung aja ke pengujian yang pertama, yaitu uji normalitas. Kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, lalu kita klik yang linear. Lalu pada dependent ini kita masukin yang keuntungan, kemudian yang independentnya ini kita masukin yang aset, kemudian kita masukin yang harga saham. Lalu pada bagian plot itu kita masukin yang Y-nya itu stress ID, kemudian yang X-nya itu kita masukin yang zip rate. Pada bagian standardized residual plot, kita checklist saja yang histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Untuk penjelasannya, kita bisa lihat di histogram charts. Di sini kita bisa lihat ini disebut normal karena dia itu diagram batangnya itu ini masuk ke dalam garis sini. Dan untuk plotnya itu kita bisa lihat di sini. Di sini di pipi plotnya itu dia juga normal karena titiknya itu dia mengikuti garis diagonalnya. Berarti uji normalitasnya sudah memenuhi asumsi.
Kita lanjut aja ke uji one sample KS-nya. Di sini kita langsung aja klik analyze, kemudian kita pilih non-parametric, lalu kita pilih legacy dialog, lalu kita pilih yang one sample KS. Di tes variable list-nya itu kita masukin yang keuntungan, kemudian harga saham, lalu yang terakhir itu aset, kita masukin ya. Kemudian di tes distribution-nya itu kita pilih yang normal. Oke. Kita bisa lihat di tabel NIPAR testnya itu, kita lihat di assume sink totalnya. Itu dia di variabel harga saham, itu dia nilainya itu 0,106, yang artinya itu di atas 0,05, berarti sudah terdistribusi normal, berarti pengujian ini sudah selesai. Lanjut kita ke pengujian one sample KS data residual. Kita langsung aja kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, lalu kita klik linear. Nah, pada bagian save, di sini kita klik. Di sini itu di bagian residual understatnya itu kita klik, lalu kita klik continue. Untuk plotnya itu dia di unchecklist saja. Yang bagian standard disk residual plot kita checklist yang histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Untuk penjelasannya kita lihat ke data view. Di sini tuh kita bisa lihat di sini ada hasil dari res 1. Kita langsung aja ke pengujiannya itu, kita klik analyze, kemudian kita pilih yang non-parametric, kemudian kita pilih yang legacy dialog, lalu kita pilih yang one sample KS. Nah, di sini tuh di tes variabelnya itu kita kembalikan dulu. Kita langsung aja masukin yang understat disk residual res 1. Nah, di sini itu di tes distribusinya itu masih tetap normal ya. Kita langsung aja klik OK. Kemudian untuk penjelasannya itu kita bisa lihat di one sample Kolmogorov Smirnov. Oke, di sini kita bisa lihat. Di sini asymptotalnya itu dia terdapat 0,200 nilainya itu. Berarti jika sudah di atas 0,005, maka datanya itu residual yang berdistribusi normal. Dan datanya itu sudah memenuhi asumsi klasik. Lanjut kita ke pengujian yang kedua, yaitu uji multikolonialitas. Kita langsung aja, kita di sini kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, lalu kita klik yang linear. Lalu pada statistiknya itu di sini kita klik, kita lihat di sini ada estimate, model fit, kita checklist, kemudian kita tambahin di variance metricnya itu kita checklist, lalu collinearity diagnosisnya itu kita checklist. Lalu kita klik continue, kemudian pada bagian save itu kita unchecklist aja yang understart disknya itu, kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Untuk penjelasannya itu kita bisa lihat di tabel coefficient. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel collinearity statistik. Nah, di sini tuh dia datanya udah sama variabel aset dan harga saham.
yaitu dia memperoleh toleransinya itu dia 0,533. Yang artinya itu lebih besar dari 10. Nah, untuk bagian VIF-nya itu dia terdapat nilai 1,876. Yang artinya itu dia lebih kecil dari 10, maka tidak ada multikolonialitas. Nah, untuk yang pengujian ketiga yaitu uji autokolerasi atau uji Darwin-Watson dan Runge-test. Kita langsung aja. Di sini kita yang pertama itu kita uji Darwin-Watson. Kita bisa klik analyze. Kemudian kita pilih yang regression, lalu kita klik yang linear. Nah, pada bagian statistik itu masih tetap kita tambahin aja di residualnya itu kita checklist Darwin-Watson. Kita klik continue, lalu di bagian plotnya itu masih sama, masih tetap. Langsung aja kita continue. Pada bagian save-nya itu di unchecklist saja kalau belum di unchecklist. Lalu kita klik continue sini, kemudian kita klik OK. Di sini kita bisa lihat di data model Sumerinya itu. Nah, nilai Darwin-Watson-nya itu dia terdapat 1,870. Lalu untuk N-nya itu dia 10 dan K-nya itu dia 2. Jadi, untuk DL-nya itu kita bisa lihat di tabel Darwin-Watson-nya itu. Oke. Di sini udah ada tabelnya, kita cari aja. Tadi kan dia N-nya itu 10. Dia itu N-nya 10. Nah, K-nya itu kan dia 2 ya. Jadi dia itu dapat segini, 0,6972 dan DU-nya itu dia segini, 1,6413. Jadi DW lebih kecil dari DU. Jadi DW lebih besar dari DU, jadi keputusannya itu tidak terdapat autokolerasi positif. Dan untuk autokolerasinya itu, kolerasi negatifnya, kita bisa lihat di DW, Darwin-Watson itu, dia nilainya 1,870. Dan DL-nya di sini kita lihat di tabelnya, itu dia DL-nya itu 0,6972 dan DU-nya itu dia dapat nilai 1,6413. Lalu dikurangi aja dengan rumusnya, kita bisa lihat di sini. Di sini kita lihat 4 dikurang DW lebih besar DU, berarti 4 dikurang DW-nya itu dia 1,870. Kemudian lebih besar DU. Di sini kita lihat DU-nya. DU-nya itu dia 1,61413. Yang artinya keputusannya itu yang didapat tidak terdapat autokolerasi negatif yang diambil keputusannya. Lalu kita ke pengujian yang terakhir, yaitu ke uji Runge-test. Oke, langsung aja. Di sini kita klik analyze, kemudian kita pilih non-parametric, lalu kita ke legacy dialog, lalu kita ke runs. Nah, di sini itu di test variable list-nya itu kita masukin yang understart residual res 1. Oke. Lalu cut point-nya itu kita pilih yang median. Di sini kita checklist yang median.
Kemudian kita klik OK. Nah, untuk penjelasan run testnya itu kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di nilai asymptoting itu. Dia di sini terdapat 1,000, yang artinya itu dia lebih besar dari 0,05, maka keputusan yang diambil itu dia tidak terdapat autokorelasi. Sekian dari saya. Bila masih ada salah-salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.